Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Asni dari Prodi Manajemen 101. NIM saya adalah 2302010100234. Saya mau presentasikan untuk UTS tugas ekonomi UTS Ekonomi Mikro. Saya share screen. Perkenalkan ya, saya ini Lulu Azmi, 22302010100234 NIM saya, dan saya manajemen Universitas Siber Asia. Saya untuk menjelaskan kebijakan mikroekonomi pemerintah Indonesia dari era reformasi hingga era pemerintahan saat ini telah mencangkup berbagai bidang, termasuk peningkatan daya saing usaha, pemberdayaan sektor UMKM atau investasi tenaga kerja, hingga inovasi teknologi. Berikut adalah tinjauan atas kebijakan mikroekonomi utama di setiap era tersebut. Yang pertama, era reformasi dari tahun 1998 sampai 2004. Konteksnya pemulihan ekonomi pasca krisis moneter 1997 sampai 1998. Kebijakan utama, restrukturisasi perbankan, pembentukan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPN untuk menangani kredit macet dan memulihkan kepercayaan terhadap sektor keuangan. Privatisasi BUMN, upaya untuk menarik investasi asing dan mengurangi beban negara. Penguatan UMKM, penerapan program kredit murah melalui Koperasi dan Bank Rakyat Indonesia atau KUR. Yang kedua, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 sampai 2014. Konteksnya itu adalah stabilitas ekonomi dan peningkatan daya saing global. Kebijakan utamanya ada tiga, adalah program kredit usaha rakyat atau KUR yang diluncurkan pada tahun 2007 untuk mendukung pembiayaan UMKM dengan jaminan pemerintah. Yang kedua, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM adalah fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Yang ketiga, insentif investasi adalah penyederhanaan prosedur investasi melalui pelayanan terpadu satu pintu. Yang ketiga, era Presiden Joko Widodo tahun 2014 sampai tahun 2024. Konteks ini adalah transformasi digital, peningkatan infrastruktur, dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Kebijakan utamanya adalah yang pertama, paket kebijakan ekonomi tahun 2015 sampai 2019 meliputi 16 paket yang bertujuan untuk diregulasi, mempercepat investasi, dan penguatan daya saing. Yang kedua, Omnibus Law Cipta Kerja tahun 2020 adalah penyederhanaan aturan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, ada digitalisasi UMKM, dorongan terhadap transformasi digital UMKM melalui e-commerce dan bantuan teknologi. Yang keempat, subsidi dan stimulus pasca pandemi, insentif pajak dan bantuan langsung untuk mendukung UMKM tenaga kerja selama pandemi COVID-19. Ya, untuk kesimpulannya adalah kebijakan mikro dari era reformasi hingga sekarang secara umum berorientasi pada penguatan struktur ekonomi domestik, peningkatan daya saing, dan pemerataan ekonomi. Meski terhadap capaian positif, implementasi kebijakan sering menghadapi tantangan dalam konsistensi atau koordinasi antara lembaga dan pengawasan yang efektif. Dampak dari kebijakan mikroekonomi yang telah diterapkan pemerintah dari era reformasi hingga sekarang dapat dilihat dari berbagai sisi, khususnya dalam hal peningkatan efisiensi pasar, produktivitas, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Berikut adalah rincian dampaknya berdasarkan sektor dan tujuan kebijakan mikroekonomi. Yang pertama, dampak pada sektor usaha mikro kecil
dan menengah atau UMKM, peningkatan akses pembiayaan atau program kredit usaha rakyat atau disebut KUR, dan berbagai insentif keuangan memberikan dorongan signifikan bagi UMKM untuk memperluas skala usaha mereka. Dan dampaknya mikro itu adalah banyak UMKM mampu meningkatkan kapasitas produksi, penurunan ketergantungan UMKM pada rentenir atau sumber pinjaman investasi. Dan dua, dampaknya pada tenaga kerja dan ketenaga kerjaan. Penciptaan lapangan kerja, kebijakan seperti Omnibus Law Cipta Kerja mempermudah investasi yang diharapkan menciptakan lebih banyak peluang kerja. Kalau dampak kayak mikro itu adalah penyederhanaan, regulasi mendorong lahirnya usaha baru, meskipun ada kritik terhadap perlindungan hak pekerja. Peningkatan mobilitas tenaga kerja ke sektor formal tetapi dengan risiko ketimpangan kualitas pekerjaan. Yang ketiga, dampak pada investasi dan persaingan usaha. Peningkatan investasi paket kebijakan ekonomi tahun 2015 sampai 2019 dan regulasi memperbaiki iklim usaha, mempermudah investasi asing maupun lokal. Dampaknya mikro itu munculnya bisnis-bisnis baru yang meningkatkan persaingan usaha, harga barang lebih kompetitif di beberapa sektor karena masuknya pemain baru. 4. Dampak pada kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan, subsidi dan stimulus. Pasca pandemi, kebijakan seperti bantuan langsung tunai atau BLT dan insentif pajak membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dampaknya mikro itu penurunan angka kemiskinan sementara, terutama pada rumah tangga rentan. Dua, meningkatkan daya beli masyarakat yang terdampak pandemi. Untuk kesimpulannya, kebijakan mikroekonomi dari era reformasi hingga saat ini secara umum berhasil meningkatkan efisiensi pasar, memperkuat daya saing UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan teknisi, kapasitas daerah, dan ketimpangan akses yang perlu terus diperbaiki untuk memaksimalkan dampak positif masyarakat. Untuk presentasi saya di ekonomi mikro dari tugas UTS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.